Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dengan Miss Puspa pada devotion pagi hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita di pagi hari ini, mari kita bersama-sama menaikkan pujian Lingkupiku. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan, biar setiap pujian penyembahan kami naik di hadapan-Mu Tuhan, dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, pagi hari ini kami hendak mendengar akan firman-Mu. Tuhan, buka setiap hati kami anak-anak-Mu yang akan mendengar firman-Mu pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman, urapi hamba-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh tertanam di hati kami masing-masing Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang menjadikan kami bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi juga sebagai pelaku-pelaku firman. Ajar kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti akan firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan Engkau curahkan di dalam hati kami masing-masing, di dalam pikiran kami Tuhan, sehingga Roh Kudus-Mu yang menuntun, membimbing kami, dalam kami mengerti dan melakukan setiap firman yang dibagikan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini Miss Puspa beri judul Tanggung Jawabku. Nah, ayat yang Miss Puspa ambil dari Lukas 16 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil,
Ia setia juga dalam perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pasti kalian pernah mendengar cerita Alkitab ya, tentang Ribka dipinang bagi Ishak. Firman Tuhan ini bisa kalian baca pada Kejadian 24. Ya, Kejadian 24. Jadi Kejadian 24 ini menceritakan tentang bagaimana Ishak menikah dengan Ribka. Nah, Miss Puspa ceritakan sedikit kepada kalian ya. Dikisahkan Bapak Abraham hendak mencarikan istri bagi anaknya Iskak. Bapak Abraham tidak ingin anaknya mendapatkan teman hidup yang salah. Sebenarnya banyak perempuan Kanaan di dekatnya. Akan tetapi, orang-orang Kanaan adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Abraham menginginkan Ishak anak satu-satunya mendapatkan perempuan yang takut akan Tuhan. Bapak Abraham meminta bantuan kepada pegawai yang sangat ia percayai untuk pergi ke tempat yang jauh, ke tempat sanak saudaranya yang bernama Nahor. Bapak Abraham percaya bahwa Nahor mendidik anaknya dengan sangat baik. Pegawai tadi melaksanakan tugas tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Meski sebenarnya tugas itu berat, anak-anak. Apalagi pegawai itu tidak diperbolehkan membawa serta Ishak ke dalam rombongannya. Mengapa demikian? Ya, karena Bapak Abraham punya iman yang meyakini bahwa Tuhanlah yang akan menolong pegawainya itu untuk menemukan calon istri yang tepat bagi Ishak. Sebelum berangkat, tidak lupa pegawai itu mohon doa dari Bapak Abraham supaya bisa melakukan tanggung jawab seperti yang dikehendaki oleh Bapak Abraham. Ternyata pegawai itu juga tidak lupa berdoa kepada Tuhan loh anak-anak. Ya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, akhirnya pegawai tadi melakukan perjalanannya. Ia membawa 10 hewan unta dan juga perhiasan untuk diberikan kepada calon istri Ishak. Setelah ia sampai di luar kota, ia beristirahat di tepi sumur. Di sana ia kembali berdoa kepada Tuhan, serta meminta tanda-tanda yang rinci supaya dipertemukan Tuhan dengan perempuan yang akan menjadi istri Ishak. Tak berapa lama datanglah seorang perempuan yang sangat cantik dan baik hati. Dia bernama Ribka. Ribka mau menimbakan air bagi pegawai Bapak Abraham dan juga bagi unta-untanya. Lalu pegawai tadi mengatakan, apakah Ribka mau menjadi istri Ishak? Dan ternyata perempuan itu mau menjadi istri Ishak. Lalu pegawainya bertemu dengan keluarga Nahor. Semuanya setuju jika Ribka dibawa bertemu Abraham dan menjadi istri bagi Ishak. Dan akhirnya anak-anak, Ribka dibawa bertemu dengan Bapak Abraham dan Ishak, dan mereka sangat bersukacita. Akhirnya tugas sang pegawai tadi bisa diselesaikan. Dia menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sama seperti pegawai tadi. Seringkali kita juga diberi tugas dan tanggung jawab. Mungkin tanggung jawab itu sulit dan membuat kita harus bekerja lebih keras, seperti yang ditunjukkan oleh pegawai Abraham itu. Jika kita melakukannya dengan penuh sukacita, karena itu menjadi tanda bahwa kita dipercaya dan dianggap mampu untuk bisa melakukan tanggung jawab yang diberikan. Saat kita bisa melakukan tugas tanggung jawab dengan baik, artinya kita adalah anak-anak yang hebat. Nah, anak-anakku, marilah kita belajar
untuk menjadi lilin yang menyala, yang berguna bagi sesama. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, setiap kita Tuhan memberikan tanggung jawab. Jadi ketika kita ini masih diberikan Tuhan nafas untuk hidup, berarti tugas kita di dunia ini belum selesai. Tanggung jawab seperti apa? Kalau kalian sebagai pelajar, Tuhan mengajarkan kepada kalian untuk bisa bertanggung jawab menjadi seorang murid atau seorang pelajar yang dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Ketika guru memberikan kalian tugas, kalian belajar untuk dapat bertanggung jawab. Ketika orang tua kalian memberikan kalian kepercayaan untuk memegang handphone yang digunakan sebagai alat pembelajaran, disitulah kalian belajar artinya dapat dipercayai. Apakah kalian menggunakan teknologi yang difasilitaskan oleh orang tua kalian dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, atau kalian justru menggunakan teknologi yang dipercayakan orang tua kepada kalian untuk melihat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Mungkin kalian bisa menyembunyikan hal yang tidak baik itu dari orang tua kalian, dari guru kalian, tetapi dari Tuhan tidak, anak-anak. Karena Tuhan adalah penciptamu. Engkau diciptakan Tuhan untuk memenuhi setiap tugas dan panggilannya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama terus belajar arti sebuah tanggung jawab. Bahkan sampai Miss Puspa sebesar ini pun, sampai Miss Puspa sudah menjadi guru pun, Miss Puspa masih harus terus belajar tentang arti sebuah tanggung jawab. Tuhan senantiasa menolong kita dan memproses kita. Ketika kita mau diproses Tuhan, untuk kita ini menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan dipercayai. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan sukacita, maka Tuhan akan memampukan kita. Ketika kita berhasil, pasti kita akan bersukacita karena Tuhan yang menolong kita. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup firman Tuhan pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami terima pagi hari ini. Tuhan, ajar kami sebagai anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk terus dapat menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab kami, menjadi anak-anak yang dapat dipercaya. Mampukan kami Tuhan melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa kami ini adalah manusia yang terbatas, tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, mampukan kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memaksa kami Tuhan, untuk kami dapat belajar akan arti tanggung jawab, akan arti apa itu menjadi orang yang dipercayai, sehingga kami ini boleh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan dapat dipercayai. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan, yang mereka bekerja untuk menghidupi atau menafkahi keluarga kami. Engkau Tuhan berikan kedua orang tua kami ini kesehatan. Engkau Tuhan yang memberkati kedua orang tua kami ini dengan tangan kasih-Mu. Biar berkat Tuhan senantiasa berlimpah-limpah mengalir atas kehidupan orang tua kami. Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat melewati setiap hal, baik itu buruk Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mengikuti kegiatan belajar mengajar, kami memohon hikmat-Mu, kami memohon penyertaan-Mu Tuhan dalam kami belajar, sehingga Tuhan yang memampukan kami menyerap setiap materi yang ada dengan baik. Berkati setiap guru-guru yang sudah Tuhan beri tanggung jawab untuk mengajar kami. Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa menyertai dalam segala hal yang guru-guru harus kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh doa permohonan kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat mengikuti kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.